Masih bersama kami di Presisi Utama. Dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Bulan suci Ramadan, Polres Kutai Kartanegara berbagi takjil kepada pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polres Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Minggu sore. Kegiatan berbagi takjil yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara langsung dipimpin oleh Wakapolres Kompol Muhammad Aldi Harcesatya bersama pejabat utama lainnya. Takjil diberikan kepada pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polres Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Wakapolres Kompol Aldi mengatakan kegiatan pembagian takjil ini merupakan bagian dari upaya Polres Kutai Kartanegara dalam berbagi berkah di bulan suci Ramadan. Ia berharap seluruh anggota Polres Kutai Kartanegara terus menebar kebaikan dan menjaga solidaritas di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara melaporkan untuk Polri TV. Polsek Kenohan menggelar bakti sosial berbagi takjil berbuka puasa kepada masyarakat pengguna jalan raya di depan Mako Polsek Kenohan. Pembagian takjil terus dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara selama bulan suci Ramadan. Melalui Polsek Kenohan, kegiatan berbagi takjil saat ini diberikan untuk pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 yang melewati jalan impres Desa Kahala di depan Mako Polsek Kenohan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan pembagian takjil ini langsung dipimpin oleh Kapolsek Kenohan, Ibtu Nelson Edi Bojo. Dari Humas Polsek Kenohan melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Kutai Barat terus mengadakan kegiatan sosial selama bulan suci Ramadan ini. Dimulai dari kegiatan berbagi takjil hingga santuni anak-anak yatim piatu. Pada 31 Maret lalu, kegiatan sosial berbuka puasa bersama anak-anak yatim piatu baru saja digelar di Mako Polres Kutai Barat. Dalam bulan suci Ramadan ini, keluarga besar Polres Kutai Barat, Kapolres AKBP Kade Budiarta dan Ketua Cabang Bayangkari Rina Kade Budiarta bersama dengan Wakapolres Kompol Ahmad Abdullah serta Wakil Ketua Bayangkari Dewi Ahmad menggelar berbuka puasa bersama personil dan santunan anak-anak yatim piatu pada Sabtu sore di halaman Mako Polres Kutai Barat. Kegiatan berbuka puasa diisi dengan kegiatan ceramah agama, kesenian hadroh hingga doa bersama. Usai pemberian santunan anak yatim piatu, Kapolres Kutai Barat beserta istri memberikan piagam kepada personil jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Kade Budiarta mengatakan kegiatan sosial harap dapat diteruskan terutama bagi anggota muda. Marwah kepolisian ini patut kita contoh. Ini saya harapkan kepada seluruh anggota, ya khususnya teruntuk lagi anggota-anggota yang baru, ya bintara remaja, ya contohlah beliau. Kalian masih panjang. Ia berharap kegiatan berbuka puasa bersama ini dapat meningkatkan silaturahmi keluarga besar Polres Kutai Barat, terutama dalam membangun solidaritas dan meningkatkan ketakwaan selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk upaya preventif terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat memperketat patroli di waktu dan lokasi rawan terjadi gangguan dan melakukan pengecekan di pos singgah Ramadan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Minggu malam. Sebagai upaya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat selama bulan Ramadan, Polres Metro Jakarta Pusat patroli ke sejumlah lokasi rawan terjadi gangguan dan melakukan pengecekan di pos singgah Ramadan yang berada di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra.
Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Polda Kalimantan Tengah memberikan bingkisan lebaran kepada personil Polda, Purnawirawan Polri, wartawan, dan pekerja harian lepas Polda setempat di depan gedung Mapolda Kalimantan Tengah pada Senin pagi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto memberikan 4.000 lebih bingkisan lebaran untuk personel Polda, Purnawirawan Polri, keluarga besar putra-putri Polri, serta wartawan dan pekerja harian lepas Polda setempat. Kapolda Kalteng mengatakan pembagian bingkisan tersebut merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam bulan suci Ramadan ini, dalam mencapai nanti Idul Fitri, kembali ke suci, tunjukkan bahwa kebanggaan saya, saudara-saudara sekalian, sebagai pejuang tangguh Polda Kalimantan Tengah dan jajaran bisa dibuktikan, sehingga hati kita yang bersih, nawa itu kita bersih, maka pekerjaan kita pasti bermanfaat bagi sesama. Pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Mas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Mabes Polri, Gedung Divisi Mas Polri, Jakarta Selatan. Dan para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai keutamaan Qiyamul Lail yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ali Holidin. Bahas tentang keutamaan Qiyamul Lail, yaitu menghidupkan malam. Kelihatannya sepele, tetapi begitu sangat berat kalau kita baru melewatinya. Tetapi kalau sudah kita rasakan, sudah kita laksanakan, maka rasa ketagihan akan berada dalam jiwa kita. Hadirin hadirat, di 10 hari terakhir, seluruh masjid-masjid mengadakan iktikaf menggapai malam Lailatul Qadar. 2 kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana cara menyambutnya, tanda-tanda Lailatul Qadar, serta bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa minal laili fadhajjat bihi nafilatan lak. Kemudian di dalam surat Al-Insan ayat 26, Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di antara sebagian malam hendaklah engkau bersujud yang panjang, berdoa kepada Allah yang panjang. Kita dari kecil terdengar bahasa kata-kata sepertiga malam terakhir. Kira-kira kalau kita tanya, di jam kita ini mulai jam berapa sepertiga malam terakhir ini? Jam berapa? Jam 2. Baik, kita lihat. Al-Quran itu ada menggunakan kata al-lail, yaitu malam. Kemudian menggunakan kata fajar. Kemudian yang terakhir menggunakan kata subuh. Masing-masing ini mempunyai jam yang berbeda-beda. Kata al-lail, malam, itu ditandai dari matahari terbenam, kemudian sampai adanya muncul benangan merah, yaitu kemudian disebut fajar. Lah, kira-kira fajar ini muncul, jam kita ini, jam WIB kita ini, perkiraan muncul fajar itu sekitar jam 3.20 atau jam 3.15 menit, itu sudah masuk fajar. Kalau kita hitung dari masuknya malam, berarti kita hitung dari 6 ke 7, 7, 8, 9, ini 3 malam pertama. Kemudian 10, 11, 12.
3 malam kedua. Kemudian malam terakhir dari jam 12 ke 1, 2, 3. Jadi malam sepertiga malam terakhir itu dimulai dari angka 00 sampai di jam ketiga. Nah, kalau kita biasanya bangun jam 3 itu ya bagus, tetapi keutamaan per 3 malamnya kurang dapat. Ibaratnya presiden mengundang kita untuk jam pernikahan anaknya di hotel yang mewah, semua disajikan dengan serba mewah, kemudian dipakai jam undangan jam 00 sampai jam 3, kemudian kita datang jam setengah 4, kira-kira kita dapat makanan yang lezat tidak? Tentunya tidak. Artinya kalau kita mau benar-benar menggapai keutamaan malam sepertiga malam terakhir, maka antara jam 12 sampai jam 3 itulah kita manfaatkan dengan benar-benar ibadah kepada Allah dengan benar-benar. Ini kebiasaan kita, sering kita disampaikan sepertiga malam terakhir, tetapi kita tidak pernah disampaikan jam berapa mulainya kira-kira, ya kan? Nah, kita sampaikan, kita hitungan. Jadi fajar sendiri juga mempunyai keutamaan, subuh sendiri mempunyai keutamaan. Lambung-lambung orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu memohon kepada Allah, berdoa dengan mengharap ridho Allah Ta'ala. Bisa jadi kita menjadi tentram aman sekarang atas doa-doa mereka-mereka, orang-orang yang tiap malamnya tidak tidur, hanya memohon kepada Allah untuk keselamatan kita semuanya ini. Maka kalau kita bisa, kita sendiri yang berjuang, berdoa, bangun di sepertiga malam terakhir dan memohonkan ampun untuk seluruhnya dan kebaikan kita serta bangsa kita ini. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.